Halo anak soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Tentu masih semangat bukan? Untuk belajar hari ini? Baiklah, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar di tematika subtema 1, pembelajaran 5 tentang aneka benda yang ada di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar kita. Kedua, mengukur panjang benda. Apakah kamu tahu benda terbuat dari bahan apa saja? Ya, benda ada yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Sekarang, perhatikan benda yang ada di sekitar rumahmu. Ayo, siapa yang tahu? Ya, benda apakah yang kamu gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selain benda yang dari plastik, kayu, dan kertas? Tentunya ada benda lain yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Yang pertama, ada benda yang terbuat dari kaca, seperti piring, mangkuk, cermin, akuarium, dan alat-alat laboratorium yang berasal dari kaca. Tahukah kalian apa sifat dari kaca? Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Selanjutnya, ada benda dari logam. Coba kalian amati benda yang ada di sekitarmu. Adakah benda yang terbuat dari logam? Nah, benda-benda tersebut antara lain kunci, gantungan, sendok makan, koin, hiasan rumah, dan pagar. Dan yang pasti masih ada contoh-contoh lain benda yang terbuat dari logam. Apakah kalian tahu mengapa benda tersebut terbuat dari logam? Ya, karena logam memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Sekarang perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus pensil tersebut? Ya, penghapus pensil terbuat dari karet. Bahan yang ketiga adalah benda yang terbuat dari karet. Contoh, ban, sandal, bola, dan perahu karet. Untuk contoh yang lain, kalian bisa mengamati benda-benda yang berbahan karet yang ada di sekitar rumahmu. Bagaimanakah sifat benda yang terbuat dari karet? Adakah yang tahu? Ya, karet memiliki sifat yang lentur, mudah terbakar, dan kedap air. Nah, setelah kalian mengamati benda di sekitarmu, isi tabel di sini ya. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini. Selanjutnya, lengkapi juga tabel berikut ini ya. Mintalah bantuan kepada ayah dan bunda apabila kalian merasa kesulitan untuk mengerjakannya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Coba perhatikan satuan yang ada pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang bukan? Misalnya, meter disingkat M, sentimeter
disingkat cm. Milimeter disingkat mm. Apakah kalian dapat mencari hubungan antara meter, sentimeter, dan milimeter? 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 1000 mm. Nah, kalian perhatikan, ini ada contoh. Hari ini Beni ingin mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Artinya 5 meter lebih 30 cm. Berikut ini gambar pitanya ya. Lalu, berapakah panjang pita dalam satuan centimeter? Yuk, kita kerjakan bersama. Ingat ya, dalam satuan sentimeter. Nah, kita tuliskan dulu 5 meter ditambah 30 cm sama dengan 5 meternya kita rubah menjadi centimeter sama dengan 5 kali 100 cm sama dengan 500 cm. Untuk 30 cm-nya tidak usah dirubah lagi karena sudah berbentuk sentimeter. Jadi 500 cm ditambah 30 cm. Berapa ayo jumlahnya? Ya, jumlahnya adalah 530 cm. Jadi ukuran pita Beni adalah 530 cm. Selanjutnya, ubahlah sesuai satuan yang diminta ya. Di situ ada tabel, kerjakan di bukumu. Yuk kita lakukan aktivitas. Yang pertama, perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Ukurlah bagian benda yang sesuai gambar. Lanjutkan dengan menuliskan perkiraanmu terlebih dahulu ya, dengan tebakanmu yang pasti. Kemudian ukurlah dengan menggunakan alat-alat ukur. Dan kemudian lengkapi tabel berikut dengan hasil pengukuranmu. Sebelum mengukur, kalian harus tahu jenis-jenis alat ukur ya. Jika meteran roll itu digunakan untuk mengukur panjang benda yang sangat panjang. Contohnya, mengukur jalan, mengukur rumah, mengukur bangunan lain. Nah, itu kita harus menggunakan meteran roll. Untuk mengukur baju, para penjahit bisa menggunakan meteran pita. Untuk kalian, jika kalian ingin menggambar pada buku, kalian bisa menggunakan penggaris 30 cm. Selanjutnya, kalian bisa mengukur benda yang ada di sekitarmu berdasarkan gambar yang ada pada tabel. Terima kasih kalian sudah dapat mempelajari materi hari ini dengan baik. Terima kasih ayah dan bunda karena sudah mendampingi Ananda mempelajari materi hari ini dengan baik. Kalian memang anak yang sangat pintar. Oh ya, jangan lupa ya, kalian harus berterima kasih kepada ayah dan bunda. Dan yang paling penting, kalian harus berdoa setelah belajar. Jangan lupa juga tetap belajar, penuh semangat. Akhirnya, Ibu akhiri pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.